selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick card reading kali ini untuk kita lihat ya, gaya pertengkaran kamu sama pasangan dan apa efeknya. Di depan kita ada 6 batu kristal, boleh dipilih, ada 5 batu kristal, boleh dipilih dari yang warna oranye, merah, ungu, putih, transparan, dan yang hijau. Oke. Kalau bisa kamu memilih menggunakan intuisinya kamu. Coba kita ngecek hubungannya kamu sama pasangan itu bagaimana. Kalau misalnya kalian suka dengan channel saya, jangan lupa di like, di share, kemudian subscribe-nya. Untuk kawan-kawan yang lain yang sudah subscribe di channel saya, terima kasih sekali untuk supportnya. Kita langsung mulai aja dari kristal yang pertama ini ya. Untuk kristal yang berikutnya kita kesampingkan dulu. Oke, kita lihat gaya pertengkaran kamu sama pasangan dan kemudian apa efeknya. Kita lihat kalau kamu sama pasangan itu tengkarnya gimana ya. Oke, di sini kita lihat kalau misalnya kamu sama pasangan kalau lagi berantem itu ya, itu pakai sistem diem-dieman, nggak komunikasi. Terus kemudian sama sekali menolak untuk berkomunikasi ya, cuek-cuekan. Kamunya juga diem, terus pasangan juga diem, tapi kalian berdua itu saling mengoreksi diri sendiri, saling mencari tahu permasalahan inti perdebatan kalian itu karena apa ya. Kalian seperti si hangman ini yang terbalik, yang memikirkan permasalahannya dari posisi masing-masing, terus kemudian berpikir dari posisi pasangan itu bagaimana. Jadi pasangan ada mikir misalnya posisinya kamu bagaimana, terus kemudian kamu juga memikirkan permasalahan yang kalian bahas itu dari posisi pasangan itu bagaimana. Cukup seimbangnya dalam hubungannya kalian. Dan kemudian kita lihat efeknya, bagaimana efeknya dalam hubungan kalian ya. Saya disuruh pakai kartu ini. Kita lihat efeknya untuk hubungannya kamu itu bagaimana. Let's see. Apa efeknya dengan gaya pertengkaran kamu untuk hubungannya kamu. Oke, kalau misalnya orang bilang ya, berantem dan pertengkaran itu bumbunya cinta, untuk kalian yang memilih batu kristal yang pertama ini memang seperti itu. Jadi kalian bertengkar, setelah bertengkar kalian diem-dieman, terus kemudian koreksi diri. Setelah itu pada saat kalian salah satu pihak mulai pembicaraan itu, kamu langsung bisa memaafkan. Misalnya contoh, dalam permasalahan ini kamu ngerasa kamu yang bersalah, lalu kamu yang minta maaf duluan, kamu yang buka mulut duluan, memulai pembicaraan duluan sama pasangan. Kan kalian berantemnya diem-dieman, dan pada saat kamu memulai pembicaraan duluan, pasangannya kamu itu akan langsung luntur rasa marahnya, terus kemudian langsung baik, terus kemudian langsung membahas permasalahan. Dan kemudian setelah kalian pikirkan baik-baik permasalahan itu, bahkan kalian nggak berusaha untuk mempertahankan pendapatnya kalian, terus kemudian akhirnya kalian baik lagi dan mesra lagi. Jadi efeknya sangat justru menambah hasrat dan makin fun dalam hubungannya kamu, bikin enjoy dalam hubungannya kamu. Dan di sini terlihat juga kalian juga jarang sekali berdebat, jarang sekali bertengkar, jarang sekali mempertahankan posisinya kalian. Di sini terlihat hubungannya kalian itu
mungkin ada beberapa teman mungkin baru awal hubungannya, sehingga pertengkarannya kalian di depan-depan masih belum terlalu banyak, belum terlalu intens. Tapi di sini ada juga yang kemungkinannya mungkin teman-teman hubungannya walaupun sudah lama, tetapi kamu itu bisa memposisikan diri kamu di pasangan, dan pasangan bisa memposisikan dirinya dia di posisinya kamu, sehingga begitu banyak pengertian dalam hubungan ini. Itu yang membuat hubungannya kalian begitu banyak hasrat dan begitu bisa enjoy dalam hubungan ini. Oke, nah ini untuk teman-teman. Selamat, just having fun aja nih readingannya ya, just for fun. Oke, nah kita lihat untuk teman-teman yang memilih kristal kedua yang warna merah ini. Kita lihat ya, gaya pertengkaran kamu sama pasangan itu bagaimana. Sebentar ya, kita clearkan dulu energi kartunya. Kita shuffling dulu ya. Ya, kita lihat gaya pertengkaran kamu sama pasangan itu bagaimana. Oke, cukup banyak ya kartunya kawan-kawan. Let's see. Oke, di sini ada 3 grup pasangan ya yang memilih batu kristal ini, tetapi hasilnya itu hasil dari pertengkaran kalian itu banyak sekali yang bikin terluka ya. Mungkin kalian pada saat pertengkaran itu pasti ada melontarkan kata-kata yang cukup menyakitkan untuk pasangan dengar, atau pasangan ada melemparkan kata-kata yang cukup menyakitkan hati kamu, yang bikin kamu bersedih berlarut-larut dari pertengkaran yang kamu lakukan ya. Kamu yang memilih nomor 2 ini, kamu ada melakukan pertengkaran yang cukup intens ya. Mungkin kamu bisa sampai kekerasan fisik ya. Mungkin kamu bisa ada tamparan, atau ada jambakan rambut, atau mungkin ada sesuatu fisik dalam pertengkaran, kayak ada fisik yang terlibat di sini gitu loh. Kalian berdua terlihat sangat cukup keras juga. Pasangannya kamu terlihat sangat keras mempertahankan pendapatnya, kamu pun sangat keras mempertahankan pendapat kamu, menjelaskan kepada dia, berharap dia untuk mengerti. Tetapi pasangannya kamu termasuk seseorang yang diktator, dia ada mengendalikan kamu, kamu juga ada mengendalikan dirinya dia, berharap dia supaya bisa mengerti. Ini untuk kamu yang ada beberapa yang seperti ini dalam pertengkarannya. Dan ada yang pertengkarannya kamu sama pasangan itu sampai walaupun tidak sampai sentuhan dalam fisik ya, tetapi banyak kata-kata yang dilontarkan itu merupakan sebuah serangan-serangan yang cukup dalam dan cukup menyakitkan gitu loh. Kamu banyak sekali ngejek-ngejek orang, banyak sekali maksudnya menggunakan ejekan-ejekan atau menggunakan olok-olokan untuk menyerang pasangan. Itu yang membuat kamu tuh bisa sampai terluka banget, sampai tertikam sekali gitu. Kamu ngerasa bahwa semakin pasangan mengolok-olok kamu, atau kamu semakin mengolok-olok pasangan akan semakin mundur atau kalah. Di sini terlihat bahwa kalian yang memilih batu nomor 2 ini, kalian berdua cukup yang keras kepala ya. Kamu kalau semakin ketemu orang yang keras kepala, kamu semakin keras. Kamu tipe seperti ini, dan kebetulan pasangan kamu pun tipe seperti ini. Semakin kamu keras sama dia, dia juga semakin keras sama kamu. Nggak ada yang bersedia untuk lembutkan diri, untuk berbicara baik-baik gitu. Dan kebanyakan permasalahan yang kalian ributkan di sini adalah permasalahan materi dalam
pengaturan keuangan lah, dalam pengaturan pembelanjaan atau segala macam, atau misalnya siapa yang keluarin duit pada saat jalan atau gimana pada saat kalian bertengkar, segala sesuatu materi yang pernah dikeluarkan tuh kalian omongin, atau hadiah yang pernah dikasih mungkin kalian bicarakan kayak gitu. Nah, untuk yang ke grup ketiga, ada yang gaya pertengkaran kalian yang ketiga itu adalah kalian menggunakan aksi untuk menyakiti pasangan. Jadi yang pilih kedua ini, kalian gaya pertengkaran kalian sama pasangannya itu pasti ada ingin menyakiti orang lain gitu, walaupun tanpa sengaja. Alam bawah sadar kamu justru ingin menunjukkan bahwa kamu nggak boleh kalah, kamu ingin yang menang gitu, kamu ingin di posisi menang, pasangan pun ingin yang di posisi menang. Nah, untuk yang grup ketiga ini, kamu ada aksi yang kamu lakukan untuk menyakiti pasangan. Maksudnya gimana menyakiti pasangan? Misalnya kamu pada saat pertengkaran, kamu mungkin meninggalkan lokasi pertengkaran tersebut, terus kemudian kamu memilih untuk mungkin mencari teman lain untuk kemudian menceritakan permasalahan kamu sama komunitas, atau mungkin taruh sesuatu di status di sosial media yang cukup mengolok-olok pasangan, yang cukup mengejek-ejek pasangan, yang cukup membawa permasalahan itu ke masyarakat untuk agar masyarakat bisa tahu gitu, supaya kamu mendapatkan support dari masyarakat. Ya, jadi untuk teman-teman yang memilih batu kedua ini, cara pertengkarannya kalian cukup intens ya, gaya pertengkaran kalian cukup intens. Nah, kita lihat efeknya dari pertengkarannya kalian ini ya, efeknya itu seperti apa dalam hubungannya kalian. Karena kamu, setiap pertengkaran yang kamu lakukan itu ya, itu cukup menyakitkan hati kamu ya. Dari 3 grup yang ada di sini, pertengkaran yang kalian hasilkan itu pasti menikam dirinya kalian, menikam hatinya kalian. Oke, efeknya apa untuk hubungannya kalian? Di sini ada stepping into power ya. Efeknya untuk hubungannya kalian di sini adalah kalau kalian terus pertengkaran kalian seperti ini, mempertahankan rasa keras kepalanya kalian, hubungannya kalian nggak akan bisa maju masuk ke dalam step yang lebih dalam lagi, yang lebih jiwa lagi. Terkadang kalau kita beradaptasi sama seseorang ya, mungkin kita memang merasa pada saat pertengkaran, pada saat berantem sama orang, memang kita berusaha mempertahankan pendapatnya, kita berusaha menjelaskan kepada pasangan posisinya kita tuh seperti apa dan berharap pasangan untuk mengerti. Tapi terkadang kita lupa pasangan orang lain itu otaknya ada di kepala mereka. Kita nggak bisa mengganti isi otaknya dia dengan isi otak kita dan membuat dia untuk menyetujui apa yang kita pikiran, untuk membenarkan apa yang kita anggap benar, seperti itu. Terkadang hal seperti ini nggak membuat kamu menjadi tenang, walaupun mungkin pada saat pertengkaran tersebut kamu bisa menang sesaat, tetapi setiap pertengkaran ya, dalam pertengkaran pasangan sebenarnya kalau sampai terluka seperti ini, sebenarnya dua-duanya kalah. Walaupun terlihatnya saat ini kamu kelihatannya menang, tapi kamu sebenarnya dua-duanya kalah. Nah, ini efeknya adalah bahwa kamu sama dia itu akan semakin keras kepala, akan semakin tidak bisa, semakin nggak akan mengerti pasangan ya. Sama seperti orang ini ya, dia bawa lampu ya, stepping into the power ya. Kalian akan semakin memaksakan kehendaknya kalian kepada pasangan, memaksakan kehendaknya kamu sama pasangan, dan bikin hubungan kamu sama dia semakin enggak baik, hubungan kamu bikin sama dia enggak membawa kemana-mana kayak gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang pilih kartu kedua. Kita lihat untuk teman-teman yang pilih batu kristal ketiga. Terkadang kalau misalnya teman-teman merasa dalam hubungannya kamu sama dia, kalau memang sudah enggak bisa, sudah nggak happy ya, ada baiknya mungkin kamu bicarakan sama pasangan baik-baik untuk berpisah gitu. Terkadang perpisahan bukan berarti nggak cinta sama pasangan, terkadang perpisahan justru untuk membuat hubungan itu semakin tenang. Karena tujuannya kita berhubungan sama orang, tujuannya kita punya pasangan itu kan untuk bikin hidup kita lengkap, bukannya malahan untuk jotos-jotosan kan, bukan di ring tinju. Kalau misalnya kalian di ring tinju, iya masuk dalam arena tinju terus kemudian jotos-jotosan ya, perang-perangan segala macam gitu. Oke, itu untuk teman-teman yang milih batu kedua. Ini sebagai pertimbangan aja ya teman-teman. Oke,
Oke, untuk teman-teman yang milih batu kristal ketiga, kita lihat gaya pertengkaran kamu tuh seperti apa ya. Untuk teman-teman yang milih batu kristal ketiga, gaya pertengkarannya kamu itu adalah kamu suka pada saat berantem sama dia tuh bawa-bawa ke keluarga, bawa-bawa ke orang tuanya, mungkin ngomongin sama orang tuanya dia begini, atau pasangannya kamu ngomongin sama orang tuanya kamu, atau saudaranya kamu, atau lingkungannya kamu, atau keluarganya kamu ngomongin begini, dan kemudian kamu pada saat pasangannya kamu paling senang sekali, atau kamu paling suka pada saat pertengkaran, masalah belum dibahas dengan sampai titik pokok utamanya, kamu sudah meninggalkan arena pertengkaran, terus kemudian langsung ngomong sama orang tuanya atau bagaimana, seperti kedua ini lagi ngomong sama orang tua ya, lagi ngomong sama keluarganya dia ya. Ini gaya pertengkaran kalian, hal kecil pun bos kalian akan bawa-bawa supaya sampai orang lain tahu atau sampai orang tua tahu. Kemudian kita lihat efek dari pertengkarannya kamu sama dia itu seperti apa ya. Apakah akan memperbaiki hal pertengkarannya kamu atau tidak. Kalau seperti tadi di grup kedua, mungkin kamu akan semakin keras kepala, kamu akan semakin lebih mempertahankan pendapatnya kamu kalau kamu gaya pertengkaran kamu terus-terusan seperti itu. Kita lihat efek dari hubungannya kamu kalau misalnya kamu terus-terusan setiap pertengkaran itu bawa ke rumah orang lain tahu, atau bawa ke orang tuanya tahu. Kita lihat efeknya itu seperti apa ya. Oke. Pertengkarannya kalian, kalau misalnya kamu setiap bertengkar itu selalu bawa pulang ke rumah, terus kemudian kasih tahu orang rumahnya dia, sebenarnya malah membuat hubungannya kamu sama dia memperburuk keadaan, malah memperburuk situasinya kamu sama dia, memperburuk hubungannya kamu sama dia. Dia akan semakin tertutup sama kamu, dan kamu juga semakin tertutup sama dia gitu loh. Jadi nggak berusaha untuk komunikasi antara dua hati gitu. Hubungan yang kalian jalanin itu malahan setiap ada permasalahan kalian mencari pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan kalian, tapi kalian nggak menyelesaikan titik pokok permasalahan di dalam hatinya kalian, dan kalian akan semakin tertutup, akan nggak semakin berusaha terbuka untuk kasih tahu ke pasangan, atau pasangan berusaha kasih tahu ke kamu sebenarnya hal apa sih yang sebenarnya dia nggak suka dari kamu. Seperti itu. Sebenarnya kita kalau misalnya berantem ya sama pasangan, terus kemudian cari orang luar, itu sebenarnya kita hanya minta pembenaran dari orang, minta disupport, minta pembenaran dari pihak ketiga. Tapi kalau misalnya kita berpikir lagi nih, terkadang belum tentu kita yang benar. Terkadang kita mungkin juga mesti berpikir dari pola dan posisi si pasangan itu pandangannya seperti apa. Malah membuat hubungan kamu sama dia akan semakin menjauh dan menjauh. Akhirnya sebenarnya kalian bisa bersama dengan baik, malah akhirnya menjauh, dan kemudian malahan berpisah, padahal kalian berdua sebenarnya saling mencintai gitu. Tetapi karena ingin mendapatkan pembenaran pendapatnya kamu itu dari orang luar, ini tidak membantu permasalahan, malahan akan memperburuk dan memperparah situasi. Dan seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu teman-teman ada pilih yang batu ungu ini, kamu mendapatkan ini, terus kemudian kamu pemikiran ternyata benar saya ada begini, ada baiknya setiap pertengkaran kamu jangan bawa ke orang ketiga untuk masuk ke dalam hubungan dan pertengkaran kamu. Ada baiknya kamu bicarakan baik-baik. Kalau misalnya kamu merasa saya bicara sama dia nggak mau dengar, terus dia langsung pergi meninggalkan tempat pertengkaran, atau mungkin pergi ninggalin dulu, mungkin sebaiknya kamu ganti gaya berantemnya kamu. Misalnya kamu pada saat ngomong pasangan nggak mau dengar, oke, nggak apa-apa, mungkin kamu bisa tulis surat, jangan pakai SMS, jangan pakai, sekarang kan zaman memang sudah ya segala sesuatu tuh kirim pakai SMS, pakai tulisan, pakai ketikan SMS terkadang itu kita ketiknya terlalu cepat, terlalu banyak kata-kata yang kita ungkapkan, tetapi pasangan kita mungkin mengeluarkan emosi kita dengan tulisan ketikan SMS tersebut, tetapi kita mungkin lupa taruh yang namanya titik koma, tanda tanya, tanda-tanda seperti itu.
Berbeda kalau misalnya kamu nulis dengan tangan gitu. Tulis dengan tangan kan kamu akan tulis pelan-pelan dan kamu akan bisa mengungkapkan isi perasaannya, kamu lebih mengena ke pasangan. Jadi ada baiknya kalau kamu seperti itu jangan pakai SMS-an untuk berantem sama pasangannya, jangan untuk mengungkapkan pemikirannya kamu, karena SMS ya terkadang tulisannya begitu banyak ya, berat masuk, orang udah malas bacanya, dari atas dia lempar, dia nggak mau baca, dia hanya baca yang di bawahnya aja. Apalagi yang namanya cowok, dia paling malas baca sesuatu hal yang bertele-tele. Kita cewek mungkin sering SMS begitu panjang lebar, ternyata yang terakhirnya di bawah, ungkapan yang terakhirnya emosi kita sudah selesai, dia bawahnya tulisannya bagaimana, dia hanya baca bawahnya aja, atasnya dia nggak baca, dia malas, dia ngerasa ngapain baca hal yang bertele-tele. Tetapi kalau misalnya kamu tulis tangan, itu beda. Tulis tangan itu ya misalnya kamu tulis pelan-pelan, kamu tulis pelan-pelan, malahan si orang akan lebih membaca dengan tulisan tangan daripada ketikan SMS-an. Oke, ini untuk teman-teman yang pilih batu kristal ketiga. Kita lihat teman-teman yang pilih batu kristal keempat. Let's see. Kita clearkan dulu energi kartunya ya. Terkadang pertengkaran itu salah satu bentuk komunikasi ya kawan-kawan. Pertengkaran dalam hubungan bukan berarti nggak baik ya. Terkadang pertengkaran ya, berantem itu sama pasangan itu ada baiknya juga untuk saling mengenal sifat masing-masing. Hanya saja pertengkarannya yang cukup sehat, jangan yang tidak sehat ya. Oke, kita lihat untuk teman-teman yang milih batu kristal putih ini yang keempat ya. Kita lihat yuk gaya pertengkarannya kamu sama pasangan gimana. Ya, bagaimana gaya pertengkaran kamu sama pasangan? Let's see. Kita tanya sama Divine Spirit ya, biar Divine Spirit yang tarik kartu untuk kita. Gaya pertengkaran kamu sama pasangannya. Oke, kayaknya enough. Oke, untuk teman-teman yang milih batu kristal putih ini, yang gaya pertengkaran kamu sama pasangan itu adalah kamu suka ungkit-ungkit masa lalu, kamu ada suka ungkit misalnya permasalahan kalian, misalnya contoh ya berantemnya karena kamu ada lihat dia bonceng cewek lain, atau mungkin kamu ada lihat dia dibonceng cowok lain. Nah, pembahasan permasalahan seperti ini kamu masih belum bahas, kenapa bisa dibonceng atau bagaimana, kamu udah ungkit masa lalu, kamu udah ungkit waktu itu kamu juga sering kok dibonceng gini. Jadi pertengkarannya kalian nggak selesai. Pertengkarannya kan terus muter-muter di situ tanpa menemukan titik terang pembahasan permasalahannya kalian. Jadi gaya pertengkarannya kamu sama pasangan itu adalah kamu suka atau pasangan suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Oke. Nah, kita coba lihat efeknya apa sih untuk hubungan kamu sama dia ya. Kalau misalnya setiap pertengkaran terus-terusan bawa masa lalu, gak selesai-selesai nantinya. Oke, let's see. Oke, efeknya apa untuk hubungan kamu kalau misalnya kamu sering mengungkit-ungkit masa lalu. Oke, unknown territory. Kamu akan terus-terusan ya berputar-putar di tempat yang nggak ada akhirnya gitu loh, seperti masuk ke dalam hutan yang kayak seperti ini ya, dia masuk ke dalam hutan, dia nggak tahu, belum pernah dijelajahi, kamu akan terus merasa asing gitu, terus kemudian bisa berputar-putar di tempat yang sama karena kan tempatnya asing, dia nggak tahu mau jalannya kemana ya, sehingga hubungannya kamu nggak akan maju kemana-mana gitu. Kamu akan terus membahas permasalahan yang sama dan kemudian akan terus berputar di sirkulasi dan circle yang sama. Kalau misalnya kamu ada memilih klik ke video ini dan kebetulan kamunya lah yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, ada baiknya kamu sama pasangan setiap bertengkar jangan ungkit-ungkit masa lalu lagi. Masa lalu udah nggak bisa kita ganti ya, percuma kamu ungkit-ungkit juga malah bikin
pokok permasalahannya kamu sama dia malah nggak terbahas, nggak terselesaikan, malah ngebahasnya masa lalu dan masa lalu terus gitu loh. Jangan hidup di masa lalu lah. Kita harus maju ke depan untuk hidup di masa depan, jangan yang masa lalu kamu korek-korek lagi ya. Walaupun mungkin kamu sekarang ngomong, ah kak, habisnya dia orangnya kayak gitu, nggak dikasih tahu, nggak berubah-ubah. Ya, manusia ada saatnya kita harus menghormati pemikiran orang lain. Dia punya pemikiran seperti itu, ya kamu hormatin. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak bisa jalan sama orang yang seperti ini, ya kamu ngomong baik-baik sama dia, katakan, oh sorry kamu kalau terus-terusan kayak gini saya nggak bisa bersama-sama kamu. Daripada saya setiap bertengkar sama kamu ngorek-ngorek masa lalu, percuma ngabisin energi saya aja, terus kemudian bikin saya aus aja ngomong terus, nggak ada penyelesaiannya. Lebih baik seperti itu daripada kamu terus-terusan membahas terus ngorek-ngorek masa lalu terus muter-muter di tempat yang sama ya. Hubungannya kamu juga akan seperti ini dan kamu akan semakin merasa asing dengan dia, karena titik permasalahan yang kalian hadapin malahan tidak terbahas, malah bahas masalah-masalah yang lain yang nggak penting. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih batu kristal ke-4. Kita lihat batu kristal yang ke-5 yang warna hijau ini. Kita lihat gaya pertengkaran kamu sama pasangan itu bagaimana ya. Lihat sih gaya pertengkaran kamu sama pasangan. Kamu gimana sih kalau bertengkar sama pasangan? Oke, masih ada kartu lagi kayaknya. Oke, gaya pertengkaran kamu sama pasangan itu seperti kayak bermain ya, seperti kayak anak kecil gitu loh. Misalnya pasangan yang lagi marah, yang galak duluan, kamunya yang ciut duluan. Tapi begitu kamunya yang galak duluan, pasangan yang ciut duluan. Jadi gaya pertengkaran kalian tuh kayak gaya anak kecil gitu loh. Dan setiap kata-kata yang kamu keluarkan itu kayaknya banyak kan ngerajuknya gitu loh. Pasangan juga banyak ngerajuk, minta dimanja, minta diayomi. Kamu pun seperti itu pada saat berantem ya. Gaya pertengkarannya kalian cukup lucu, cukup imut-imut ya. Oke, kita lihat efeknya apa untuk hubungannya kamu ini ya. Mungkin kamu bisa ya nonton video ini sama pasangan ya. Kalau kamu nonton video ini sama pasangan ya, itu ya transformasi ya. Kamu dapat kartunya transformasi. Gaya pertengkarannya kamu ini bisa membawa efeknya apa, transformasinya kamu sama pasangan. Kamu sebenarnya sama pasangan itu merupakan seseorang yang cocok ya. Kamu sama pasangan itu sebenarnya keduanya itu benar-benar tahu apa yang membuat kamu mencintai pasangan, dan kemudian apa yang membuat kamu kagum sama pasangan, dan kemudian kamu tahu sifat pasangan yang jelek pun kamu sebenarnya bisa terima. Hanya saja kamu mengajukan pertengkaran pada saat bertengkar atau perbedaan pendapat itu kamu sebenarnya lagi pingin minta dimanja, minta orang ibaratnya pingin minta disayang gitu, terus kamu ngerajuk sedikit, terus kemudian pasangan juga tahu kamu lagi ngerajuk malah sengaja gitu. Jadi gaya pertengkaran kalian seperti anak kecil, benar-benar seperti anak kecil ya. Jadi efeknya apa? Efeknya ya untuk transformasi pada hubungannya kamu yang akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus kemudian kamu akan semakin mengenal pasangan. Ini untuk teman-teman yang memilih batu kristal ke-5. Semoga ini bermanfaat. Ini untuk having fun aja ya kawan-kawan, untuk santai-santai aja ya, sambil iseng-iseng ngecek hubungannya kamu sama dia bagaimana, gaya pertengkarannya bagaimana. Nonton video ini bisa sama pasangan, nanti bisa saling habis nonton video ini malah nanti berantem. Enggak ya, just kidding. Kalau kawan-kawan merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, kemudian di subscribe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sekali atas supportnya. Kalau misalnya kawan-kawan merasa terpanggil untuk melakukan donasi di channel saya ini, saya ada taruh keterangan bagaimana cara mendonasi di bawah di keterangan box. Kalau misalnya kawan-kawan butuh untuk chatting sama saya secara personal, boleh silakan add IG Instagram saya. ID-nya saya ada tulis di bawah, silakan dicek di box keterangan. Segini untuk readingan hari ini. I'm sending you so much love. Namaste.